Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Renungan kita hari ini Selasa 28 November 2023 dengan judul Dalam Merenungkan Kristus. Ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kristus dan Ia yang disalibkan seharusnya menjadi tema perenungan kita, percakapan kita, dan perasaan sukacita kita yang paling besar. Hendaklah kita ingat dalam pikiran kita setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, dan ketika kita menyadari kasih-Nya yang besar, maka seharusnya kita bersedia untuk mempercayakan segala hal kepada tangan yang telah dipaku di kayu salib bagi kita. Ketika kata-kata petunjuk-Nya telah diterima dan telah menguasai kita, Yesus selalu ada di sisi kita yang mengendalikan pikiran, gagasan, dan tindakan kita. Kita diilhami oleh petunjuk dari guru terhebat yang pernah ada di dunia. Kita memiliki pendampingan dari hadirat ilahi. Dan ketika kita menyadari kehadiran ini, pikiran kita akan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Henok berjalan dengan Tuhan dengan cara ini. Dan Kristus diam di dalam hati kita dengan iman ketika kita akan mempertimbangkan siapa Dia bagi kita dan pekerjaan yang telah Dia lakukan bagi kita dalam rencana penebusan. Kita akan sangat bahagia dalam memupuk rasa karunia Tuhan yang agung ini bagi dunia kita dan bagi kita secara pribadi. Umat Tuhan yang terkasih, tentu kita memperoleh poin yang sangat indah menjadi bagian kita. Menjadi satu rahasia juga di mana sukacita bagi Henok untuk dapat berjalan dengan Tuhan di sepanjang kehidupannya, yang mana dia merasakan bahwa dia memiliki Allah penebus, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan itu adalah merupakan kisah yang sangat luar biasa yang selalu menyertai kehidupannya, dan itulah yang mengisi hati dan pikirannya, dan juga yang selalu menjadi perkataan dalam kehidupannya, dan dia bersukacita, berbahagia, berada dalam jalan Tuhan. Bagaimana dengan kita juga saat ini? Tentu kehadiran Kristus menjadi satu karunia yang luar biasa. Walaupun kita tidak bersama dengan Dia saat ini, kita tidak merasakan kelahirannya secara lahiriah, tetapi kita sudah menyaksikan bagaimana Dia sudah hadir di dunia ini melalui firman-Nya. Dan pada saat kita mempercayai kuasa-Nya yang menjadi bagian kita dalam menyelamatkan dan juga cara penebusan yang Tuhan buat, biarlah itu akan mengisi hati dan pikiran kita di setiap hari, sehingga menyukakan dan memberikan semangat, terlebih lagi membuat kita mampu untuk berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena pengorbanan Kristus yang sudah menjadi bahagian kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan selalu menaungi hidup kami, hati kami Bapa, supaya angan-angan hati pikiran kami ya Tuhan selalu diarahkan dan diisi dengan pengharapan-pengharapan dan juga kisah kasih Kristus, dan itu akan memenangkan jiwa kami Bapa, sehingga dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami Bapa, selalu hanya memikirkan Tuhan dan juga perkataan kami untuk mengeluarkan ungkapan kata yang indah tentang kasih Kristus. Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, di saat kami juga menantikan kedatangan Tuhan, kami tetap harus hidup dan melayani Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan berkat-Mu. Umat-umat-Mu dimanapun berada, biarlah Engkau membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan dari surga. Bapa, dalam segala usaha tangan pekerjaan dan rencana-rencana Tuhan yang akan memberkati, sehingga
terjadi keberhasilan. Anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam perkembangan, dan juga menghadapi era teknologi pengetahuan yang luar biasa di akhir zaman ini, yang tak kalah ini menjadi satu keinginan yang dapat menguasai hati mereka ya Bapa, dan bahkan dapat melupakan akan kebesaran Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap menyertai, memberikan kuasa, sehingga semua itu dapat mereka gunakan untuk melihat dan merasakan bahwa sesungguhnya Maha Besar Tuhan yang selalu menyertai, dan semua itu harus dipergunakan hanya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang sakit, peliharakanlah hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.